Baik, selamat datang di pertemuan ke-17 kita. Ini merupakan pertemuan di minggu ke-9. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana kita bisa menerapkan functional programming di dalam eh, suatu studi kasus tertentu. Nah, studi kasus yang kita akan jalankan adalah mengenai bagaimana kita bisa melakukan pattern matching di functional programming. Nah, tujuan dari pertemuan kali ini sebenarnya cuma satu dan sederhana, yaitu Anda diharapkan bisa memahami cara penggunaan functional programming dalam suatu kasus sederhana. Jadi kita sudah mempelajari teori-teori yang terkait dengan bagaimana sebenarnya functional programming itu dilakukan. Kita akan melihat bagaimana functional programming itu bisa diterapkan dalam memecahkan suatu studi kasus sederhana. Nah, kita mulai dengan ini. Misalkan Anda diminta membuat suatu program untuk mengenali NPM. Nah, program ini tujuannya adalah untuk mengenali apakah suatu NPM tersebut valid atau tidak. Contoh kan NPM kita itu sebenarnya sudah punya pola yang enak ya. NPM terdiri atas 7 angka, angka saja, tidak ada huruf. Kemudian digit 1 ke 2 itu melambangkan tahun masuk, digit 3 4 melambangkan prodi, dan sisanya merupakan urut mahasiswa. Nah, eh, kalau kita bayangkan kalau misalnya kita ingin mengecek, misalnya ada orang yang ingin memasukkan NPM atau string angka, mengecek apakah NPM tersebut valid atau tidak. Kalau kita menggunakan cara yang biasa, kita pasti akan menggunakan if, algoritma if. Jadi kita buat if yang banyak sekali untuk semua kombinasi NPM yang mungkin ada. Cuman itu berarti usaha atau kode yang digunakan akan sangat-sangat besar. Atau cara lain, kita bisa membuat database. Jadi semua kombinasi NPM yang mungkin ada itu disimpan di database, dan setiap kali nanti kita ada yang memasukkan suatu string yang untuk diuji apakah itu NPM atau bukan, kita akan mengecek database. Nah, tapi ini juga sama, ini menjadi suatu usaha yang sangat besar ya, karena database-nya pasti berukuran sangat besar, dan setiap kali kita akan melakukan validasi, kita harus memanggil database. Nah, itu merupakan operasi dengan biaya komputasi yang cukup tinggi. Nah, di sini kita ingin membuat suatu program yang bisa mengenali pola. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa NPM kita itu memiliki pola. Polanya sudah jelas. Digit 1, 2 itu apa, kemungkinan angkanya yang mungkin apa. Nah, berdasarkan pola tersebut, kita akan mengenali apakah suatu string yang dimasukkan oleh user ke dalam program itu dia akan memenuhi pola tersebut atau tidak. Bila iya, kita bisa sebut dia sebagai uh, NPM yang valid. Kalau tidak, ya kita tolak dia sebagai NPM yang invalid. Nah, itu yang kita sebut sebagai pattern matching. Jadi sebenarnya kita akan mengenali atau mencocokkan pola. Kita sudah punya suatu pola, kemudian kita akan diberikan suatu input, dan kita akan melihat apakah input tersebut memiliki pola yang diinginkan atau tidak. Bila iya, berarti input tersebut bisa kita sebut cocok dengan polanya. Nah, pattern matching di sini banyak sebenarnya terkait dengan string pattern ya, atau pola dari string. Banyak yang bisa kita cek seperti ini, misalnya selain NPM, kita bisa pengenalan telepon. Kalau telepon rumah itu kan cukup mudah ya. Ada pola yang bisa kita kenali. Misalnya dia polanya eh, 3 digit atau 4 digit pengenal daerah, kemudian baru nomor nomor teleponnya. Atau kalau misalnya misalnya nomor HP, nomor HP itu kalau di Indonesia akan selalu dimulai dengan 08, sisanya boleh apapun, tetapi panjangnya dibatasi. Nah, di situ sudah ada pattern. Atau misalnya kita punya pattern lain, misalnya nomor
uh, bukan nomor rekening ya, atau nomor lain yang misalnya memiliki kombinasi antara angka dan huruf. Nah, kita bisa melihat apakah itu pattern matching atau tidak. Nah, kadang-kadang kita bisa juga menggunakan pattern matching itu untuk hal-hal yang misalnya di dokumen, di sebuah dokumen kita pengen mengambil semua kata yang memiliki pattern, misalnya kata informatika. Nah, itu bisa kita ambil dengan menggunakan pattern matching yang secara komputasi dia jauh lebih sederhana ketimbang kalau kita melihat menggunakan if then. Nah, algoritma pattern matching itu biasanya cukup panjang, karena kalau kita lihat di automata, pattern matching itu akan melibatkan perpindahan state dari satu state ke state lain. Jadi semakin panjang atau semakin bervariasi pattern yang kita atau pola yang akan kita kenali, maka biasanya state diagramnya akan menjadi lebih banyak. Nah, itu berarti kode yang dibutuhkan juga sangat banyak. Nah, di sini functional programming bisa memperpendek kode yang kita butuhkan. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengenali pola, terutama pola string, adalah kita bisa menggunakan regular expression atau yang disebut sebagai regex atau RE. Nah, ini sebenarnya suatu istilah di dalam automata. Jadi kalau regular expression itu merupakan suatu string yang mendeskripsikan pola suatu data. Jadi pattern dari string yang akan kita kenali itu dituliskan dalam bentuk ekspresi string lagi. Jadi nanti regular expression itu akan menjelaskan alfabet atau karakter yang bisa diterima dalam suatu pengenalan. Jadi pola stringnya seperti apa, panjangnya seperti apa. Nah, untuk ini sebenarnya kita nanti akan mempelajari dulu sedikit mengenai regular expression. Anda bisa memahami lebih jauh mengenai regular expression dengan mencari materi di luar perkuliahan ini. Nah, regular expression itu memiliki beberapa jenis karakter atau simbol yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan pola. Pertama, kita punya yang kita sebut sebagai wildcard character. Jadi karakter wildcard ini adalah karakter yang digunakan untuk mendefinisikan jenis karakter yang diterima dalam suatu pola. Biasanya secara general, misalnya saya pengen semua huruf, atau saya ingin semua huruf besar. Nah, daripada kita menuliskan kombinasi huruf besar yang ada, kita bisa menggunakan wildcard karakter. Contohnya di sini adalah dengan menggunakan ini, /w. /w itu artinya bahwa ini berlaku untuk semua karakter yang bisa membentuk kata. Dengan kata lain, seluruh alfabet, mau besar maupun kecil. Tapi kalau angka tidak bisa, karena dia tidak bisa membentuk kata. Kemudian ekspresi lain adalah anchor. Karakter anchor ini bisa kita gunakan untuk mendefinisikan bagaimana kita berinteraksi dengan ekspresi tersebut. Misalnya tanda ini ya, tanda topi ini digunakan untuk melihat awal dari string. Jadi kalau kita punya regular expression yang tandanya topi, berarti pola yang kita lihat atau pola yang kita simpan itu hanya berlaku untuk awal string. Kalau nanti dia misalnya pola yang sama berulang tetapi tidak di awal string, maka itu tidak akan diambil. Nah, yang terakhir, karakter yang bisa digunakan itu termasuk grouping construct atau karakter yang digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan karakter, sehingga nanti pola pengenalannya itu dianggap sebagai sebagai suatu grup kumpulan. Nah, ini contohnya. Kalau menggunakan tanda kurung siku, ini menandakan bahwa kita harus memilih salah satu dari alfabet yang ada di dalam kurung tersebut, di mana polanya itu antara huruf X dan Y.
Nah, ini mungkin contoh bagaimana kita bisa membuat regular expression untuk menggambarkan pola NPM kita. Ingat tadi ya, NPM kita itu terdiri atas 3 bagian. Jadi di digit pertama dan kedua itu menggambarkan pola angkatan, digit ketiga dan keempat menggambarkan prodinya, dan 3 digit terakhir itu adalah nomor urut mahasiswa. Nah, di sini misalnya kita batasi angkatan yang akan diterima untuk NPM hanya 3, yaitu 2018, 2019, dan 2020. Nah, kita bisa tuliskan dengan menggunakan seperti ini. Ini 18 atau 19 atau 20. Nah, di sini kita menggunakan grouping expression ya, atau grouping karakter, bahwa 1 dan 8 itu akan disatukan. Jadi kita hanya melihat 1 dan 8. Nah, kalau kita tidak menggunakan grouping, dia akan melihat 1 dan 8 itu sebagai angka yang terpisah. Tetapi di sini dengan menggunakan tanda kurung ini, kita akan melihat bahwa 1 dan 8 ini dianggap sebagai satu ekspresi yang tidak bisa dipisahkan. Tanda garis tegak ini merupakan tanda OR, jadi kita bisa memilih antara 18, 19, atau 20. Dan ini dikurungkan lagi untuk menggambarkan bahwa ini merupakan satu kesatuan. Bahwa kita bisa memilih antara ini. Nah, kemudian tanda topi ini ditaruh di depan untuk menyatakan bahwa ini hanya berlaku untuk awal string. Jadi kalau kita bisa menemukan angka 18, 19 di belakang sini, itu tidak akan digubris oleh parsernya nanti. Nah, kemudian pola prodi kan ada dua, ada 41 dan 42 antara sistem informasi atau teknik informatika. Sama seperti tadi, kita buat dalam grouping karakter, kita berikan tanda OR yang menyatakan bahwa kita akan memilih 41 atau 42 secara kesatuan. Nah, kalau Anda lihat pola 3 angka yang di belakang nomor urut itu kan bisa dibilang bebas, tidak ada aturan yang menyatakan seperti apa nomor urutnya yang sah. Dan nomor urut itu bisa menggunakan angka antara 0 sampai 9. Maka kita akan tulis seperti ini, tanda kurung, yang menyatakan kita harus memilih antara 0 sampai 9. Di mana tanda kurung kurawal ini menyatakan panjang dari ini. Jadi di sini 3, kita akan mendapatkan 3 digit angka dari 0 sampai 9. Nah, tanda dolar ini merupakan tanda anchor. Anchor di mana menyatakan bahwa yang bagian biru ini hanya berlaku untuk akhir dari string. Jadi kalau dia mendapatkan pola yang sama di luar akhir dari string, maka dia tidak akan diperhatikan. Nah, kalau di Python kita akan bisa menggunakan library khusus regular expression. Jadi library regular expression ini bentuknya sudah disiapkan supaya nanti kita hanya tinggal memanggil fungsinya saja. Nah, ini kenapa kita melihat bahwa dengan ini berarti kita sudah menjalankan functional programming. Yang paling penting adalah kita tahu fungsi apa yang harus diambil dari library tersebut. Nah, ini nanti kita akan lakukan dengan melakukan import library-nya, yaitu namanya RA. Nah, untuk Anda bisa memahami RA lebih lanjut, Anda bisa mengacu ke link yang diberikan di sini. Di dalam sini akan diberikan bagaimana caranya menggunakan library regular expression itu di Python. Nah, ini adalah contohnya bagaimana kita bisa menuliskan vowel ini. Jadi di sini vowel ini adalah pola yang akan kita simpan. Jadi nanti kita akan mencari huruf-huruf yang sesuai dengan pola ini, atau yang nanti disebut sebagai token. Jadi Anda tadi ingat tanda kurung siku itu adalah pilihan. Jadi kita harus memilih salah satu yang ada di dalam, yaitu antara A, I, U, E, O. Jadi kita di sini akan mencari huruf, adakah huruf yang masuk di sini di dalam string yang akan kita kaji. Nah, untuk mengkaji kita bisa menggunakan fungsi search, di mana argumennya itu ada 2, yaitu si pola stringnya dalam bentuk string dan
string yang akan kita pilih. Nah, grup ini sebenarnya untuk memudahkan saja. Nah, kita akan coba lihat dalam kode kali ini. Jadi kita akan mencoba untuk membuat tadi. Jadi kita import dulu library-nya. Sudah diimport. Berarti sekarang kita buat terlebih dahulu kode regex-nya. Kalau sudah, kita akan panggil fungsi search-nya. Fungsi search itu kalau Anda lihat di dalam tadi di dalam link dokumentasi tentang regex tadi, Anda melihat dia akan mencari karakter pertama yang sesuai dengan pola tersebut. Jadi hanya yang pertama dia dapatkan. Misalnya seperti ini. Nah, bila kita tuliskan, maka dia hanya match satu saja, yaitu I. Karena I adalah vowel pertama yang dia temukan di huruf pertama. Kalau misalnya si kita tuliskan yang berbeda, misalnya ini kita tulis yang sentence saja. Maka hasilnya yang kita temukan adalah E. Nah, bagaimana misalnya kalau kita ingin mendapatkan semua huruf yang sesuai dengan pola vowel tersebut? Maka kita bisa menggunakan fungsi find all. Jadi setelah ini kita jalankan, maka dia akan mengembalikan list yang berisi semua yang kita dapatkan yang sesuai dengan pola ini. Kenapa ini dapatnya I, I, A, E. Anda akan melihat di sini di kata pertama I adalah vowel yang kita dapat. Di kata kedua ada I yang di is. Ketiga adalah E-nya. Kemudian di kata terakhir ada E, dan E. Jadi 3 E. Jadi kita mendapatkan 6 token untuk ini. Nah, itu bagaimana cara kita bisa melakukan pengenalan ini daripada kita melihat satu-satu ya, menggunakan kode if. Dan Anda bisa lihat ini menjadi lebih cepat ketimbang kalau kita menggunakan kode if. Nah, kembali lagi, kita bisa misalnya menggunakan ini. Jadi contoh bagaimana kita bisa menerapkan RE untuk melakukan pengenalan NPM tadi. Jadi katakanlah kita punya NPM ke program, kita pengen sekarang mungkin di ini kan ya. Kita akan melihat apakah NPM yang string yang dimasukkan itu merupakan NPM dan NPM punya prodi IF. Makanya di sini kita batasi hanya 42 saja, bukan 41. Nah, untuk itu kita bisa menyiapkan satu fungsi yang kita sebut validate dengan string NPM ini sebagai input. Kemudian pola NPM-nya kita tuliskan sebagai string. Jadi ini sama seperti tadi, bedanya cuma yang di bagian 42 tidak ada 41-nya. Seperti ini tidak masalah, kita tidak perlu menambahkan tanda topi atau tanda dolar karena ini kita akan lihat dia sebagai satu kesatuan. Kemudian kita menuliskan ini. Jadi kita search. Kalau misalnya hasil search-nya kosong, maka kita akan return true. Kalau misalnya kosong atau null, maka kita sebut false. Dimana kalau kosong itu berarti kan memang pola yang kita masukkan tidak sama. Nah, kita akan coba dengan menggunakan kode kita.
Kita tidak perlu import lagi karena sudah ada tadi ya di atas importnya. Maka saya akan buat suatu fungsi baru dengan input argumen adalah npm. Kemudian kita tuliskan pola pointer kita, pola regek kita seperti ini: 18, 19, 20, 42, kemudian 0 sampai 9 sepanjang 3 kali. Ini adalah pointer kita, pattern kita. Kemudian kita akan menyimpan hasil dari pemanggilan search ke sini. Kemudian kita tambahkan kode lagi. Kalau misalnya X itu tidak kosong, maka kita akan return true. Sebaliknya, kalau ternyata hasilnya adalah kosong, maka kita akan return false. Nah, sekarang kita bisa mencoba untuk melakukan validasi npm. Misalnya kita akan masukkan npm 1842.00.030. Nah, kita bisa lihat bahwa validasinya menghasilkan true yang menyatakan bahwa npm tersebut bentuknya valid atau bisa diterima. Tapi kita coba kalau misalnya kita masukkan npm yang tidak valid. Misalnya kita masukkan jadi ini panjangnya sama. Yang berbeda adalah kita masukkan angka angkatan 17, maka hasilnya akan keluar false. Bagaimana kalau misalnya angkanya sama tapi ternyata panjang digitnya beda? Nah, ini masih didapatkan true juga karena kita masih salah. Harusnya ini jadinya false karena yang terakhir ini panjangnya hanya 3. Harusnya hasilnya non. Nah, ini mungkin ada kesalahan di mana saya ini. Tapi seharusnya kalau lebih panjang dari ini dia tidak akan bisa dimasukkan. Mungkin misalnya saya coba deh. Oke, ini berarti ada yang salah dari saya. Nanti mungkin akan saya coba ubah kodenya. Seharusnya mungkin di bagian yang ini harusnya ada tanda kurung yang menyatakan bahwa hanya inilah yang 3 panjangnya, bukan yang depan-depannya ini, karena ada occurrence yang berbeda maka dia bisa dilakukan ini kan. Oke, jadi itu bagaimana kita bisa mengecek melakukan pattern matching. Anda bisa lihat kode yang kita gunakan di sini dengan menggunakan functional programming menjadi lebih pendek.
ketimbang kalau kita misalnya harus membuat dengan misalnya menggunakan if ya atau database seluruh kombinasi yang mungkin antara 1842 dengan 3 angka di belakang, 1942 dengan 3 angka di belakang, dan 2042 dengan angka di belakang. Nah, ini sebenarnya nanti bisa Anda ubah-ubah ya. Misalnya kita ingin pengenalannya per komponen. Jadi Anda bisa memisahkan terlebih dahulu input ini menjadi 3 bagian, misalnya yang panjangnya 2 dan panjangnya 3. Kemudian di setiap bagian kita akan melihat apakah tokennya benar atau tidak. Jadi nanti kita bisa melihat kesalahannya ada di mana atau di manakah dia di reject. Oke. Kalau demikian, selanjutnya kita bisa mengambil kesimpulan mengenai apa yang sudah kita pelajari, yaitu pertama, pengenalan program pola string ini bisa kita lakukan dengan pendekatan functional programming. Seperti yang tadi Anda lihat, dengan kita menggunakan fungsi bukan kelas ya, kita bisa membuat pengenalan pola itu menjadi lebih manageable atau lebih gampang di manage ketimbang kalau kita menggunakan non-fungsional. Nah, library di Python tersebut untuk regular operation itu sebenarnya juga kalau kita lihat kan pendekatannya functional programming, karena kita lebih fokus pada fungsi tadi, misalnya search atau find all untuk melakukan pengelolaan regular expression. Nah, baik, itu untuk materi kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan coba untuk menggali lagi bagaimana kita bisa menggunakan functional programming untuk pattern matching yang agak lebih rumit. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.